Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Nanditasari dari Administrasi Bisnis Finance. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus PT Dirgantara Indonesia dalam sistem perdagangan ekspor, mode of entry ekspor dan impor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspor. Secara garis besar, ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, kemudian akan dijual ke luar negeri dengan tujuan mendapatkan penghasilan lebih besar pada suatu negara tersebut. Sedangkan impor ialah proses pengiriman dan pembelian dari suatu negara ke dalam negeri. Latar belakang dari PT Dirgantara itu sendiri ialah PT Dirgantara Indonesia adalah perusahaan milik negara yang bergerak di industri kedirgantaraan dan pertahanan. PTD ini sendiri didirikan pada tahun 1976 dan PTD ini sebelumnya dikenal dengan IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara. PTD ini memiliki spesialisasi dalam pemeliharaan dan pembuatan pesawat terbang seperti pesawat CN235 dan CN212I. Selanjutnya pembahasan mengenai ekspor dengan negeria. Jenis kerjasama yang dijalin oleh negara negeria dengan Indonesia sendiri ialah negara negeria mereka melakukan pemesanan transportasi militer dengan mengakuisisi 4 pesawat CN235-220 dari Indonesia itu sendiri. Dan ini menjadi pesanan ekspor pertama pada PT Dirgantara Indonesia di tahun 2024. Pada Singapore Airshow 2024 ini, PT DI mengumumkan sedang dalam proses kontrak baru untuk pesawat CN235-220 dengan ALL untuk Nigeria Air Force. Kesepakatan ini tercapai setelah diskusi pada tahun 2022 pada bulan Januari, yang mana mereka mengesepakati tentang penjualan dan produksi bersama. Kementerian Luar Negeri telah menerima proposal untuk menjalin kerjasama untuk meningkatkan pertahanan. Nah, itu sebanyak 57 juta US dollar termasuk produk lokal pesawat tersebut. Sebelumnya, pada tahun 2001, PTD ini menangkan 20 pesanan pesawat untuk negara Nigeria dalam kesepakatan minyak untuk senjata. Namun, kesepakatan tersebut atau bisnis tersebut dihentikan dan tidak diketahui sebabnya kenapa. Akuisisi ini penting bagi negara Nigeria karena pesawat CN235-220 ini dapat beroperasi di landasan udara yang khas serta memiliki efisiensi bahan bakar dan sistem avionik yang modern. Bagi Indonesia, ekspor ini sangat mempertahankan posisinya sebagai mitra pertahanan di Afrika, serta menunjukkan kemampuannya di sektor manufaktur pertahanan. Dengan jejak rekam lebih dari 70 unit pesawat CN235 yang dikirimkan secara global, melihat kontrak ini menjadi langkah strategis untuk menembus pasar Afrika dan Asia Selatan. Selanjutnya kita analisis dari cost and benefit-nya. Dari cost sendiri itu dari biaya produksi dan pengiriman. Dari produksi itu sendiri ada dari biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, mesin, dan peralatan. Jika dari biaya pengiriman itu dari transportasi, asuransi, dan bea cukai. Yang kedua itu ada biaya penyesuaian produk, itu dari sertifikasi dan pelabelan ulang. Selanjutnya, biaya distribusi dan pemasaran. Itu bisa dari jaring distribusi, promosi, dan pelatihan penjualan. Selanjutnya, biaya administrasi dan logistik. Itu bisa dari dokumentasi dan koordinasi logistik. Selanjutnya, dari risiko dan biaya tak terduga. Itu bisa jadi risiko politik, fluktuasi nilai tukar, dan perubahan regulasi. Selanjutnya dari benefit itu sendiri, yang pertama adalah peningkatan pendapatan, itu dari penjualan produk. Yang kedua ada diversifikasi pasar, yang ketiga ada ekonomi skala. Yang keempat ada reputasi dan brand awareness. Yang kelima ada peluang kerjasama dan analisis strategi. Dan yang terakhir manfaat ekonomi makro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.